Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Arlinda Sari, NIM 356, akan mempresentasikan tentang tafsir ayat mengenai larangan menghina, berprasangka buruk, berlomba-lomba dalam kebaikan dan tolong-menolong. Yang pertama adalah larangan menghina. Di sini tertuliskan Al-Hujurat ayat 11, yang arti perkatanya bisa disimak di sini, dan ayatnya saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal islamul fusuqa wa'idal imani wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang memperolok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan itu mengolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok lebih baik dari perempuan yang mengolok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar atau lakop yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah golongan orang yang zalim. Bagaimana dengan makna yaskhor? Ini dimaknai dengan al-huzu atau memandang orang lain dan pandangan serba kekurangan, sehingga ada celah untuk saling menghina. Kemudian asa ayyakunu khairam minhum atau asa ayyakuna khairam minhunna itu dideskripsikan sebagai penyebab mengapa dilarang untuk menghina dan merendahkan. Ini dimaksudkan dari sisi derajat orang yang dihina di mata Allah, sebab sebagaimanapun hanya Allah lah yang mampu melihat kualitas makhluknya itu. Selanjutnya tentang wala talmizu anfusakum, mengisyaratkan bahwa jika seorang muslim menghina muslim yang lain, maka itu sesungguhnya sedang mencela dirinya. Anfusakum di sini menegaskan bahwa perilaku menghina dan merendahkan bukan hanya berdampak negatif bagi objek yang disasarkan, melainkan juga turut mengenai subjek yang melakukan, yaitu timbal berarti semua kembali pada dirinya sendiri. Tentang walatana bazu bil alqob, yang dimaksud lakob itu adalah gelar. Gelar yang dimaksud adalah gelar yang buruk. Jadi kalau memberikan gelar yang baik itu tetap diperbolehkan. Sedangkan untuk memberi gelar yang buruk atau orang yang mendengar atau yang memiliki nama tersebut atau yang diberi gelar tersebut tidak suka, maka itu harus dihindari dan termasuk dalam orang yang menghina atau mengolok. Contohnya dalam lakop yang baik itu adalah lakop yang diberikan pada Gus Baha tentang sebagai manusia Al-Quran. Selanjutnya adalah wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Ini jelas bahwa siapa saja yang tidak bertobat maka ia termasuk dalam golongan orang yang dolim. Yang kedua, tentang ayat Al-Humazah. Al-Humazah ayat pertama ya, ini maksudnya Al-Humazah ayat 1. Itu masih dengan larangan menghina. Wailul likulli humazatin lumazah, kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, humazah ini dimaksudkan adalah perbuatan, mencela dengan perbuatan. Sedangkan lumazah ini yang dimaksud adalah melalui perkataan menghujat, menghibah dan menghibah dan sebagainya. Itu termasuk dalam lumazah. Contohnya adalah di dunia maya, itu saling komentar yang tidak enak didengar dan tidak enak lah intinya didengar. Itu termasuk dalam golongan al-lumazah. Yang kedua adalah tentang larangan berprasangka buruk. Ini ditulis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, saya akan membacakan ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'duhum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahmu akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang pertama, tafsir tentang ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni, yaitu tentang larangan berprasangka buruk, menjauhi banyak berprasangka buruk. Sedangkan untuk berprasangka buruk terhadap orang yang fasik itu atau jahat itu diperbolehkan karena kita selalu menilai dengan apa yang sesuai atau apa yang nampak. Kemudian yang kedua adalah inna ba'dadh-dhanni ismun, itu jelas bahwa sebagian dari prasangka adalah ismun, mengandung dosa. Tentang wala tajassasu atau tajassasu, yaitu mencari-cari aib atau kekurangan atau keburukan yang tersembunyi. Selanjutnya wala yaghtab ba'duhum ba'dha, dan janganlah kalian saling membicarakan keburukan orang lain atau menggunjing atau menghibah.
membicarakan orang lain di belakang atau orang tersebut tidak mengetahuinya. Selanjutnya adalah ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahmul akhihi. Itu jelas bahwa seseorang yang menggunjing itu diibaratkan sedang makan daging saudaranya sendiri, dan itu sangat-sangat bertentangan dengan tabiat manusia normal. Tidak ada kan manusia normal itu makan manusia. Ini juga diteruskan dalam ayat selanjutnya, itu fakarrihtumuh. Sebagaimana kalian tidak menyukai hal ini, maka janganlah kalian mengunjingnya. Merupakan larangan menggunjing karena diibaratkan seperti makan daging saudara. Selanjutnya tentang perintah tolong menolong. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Saya akan fokus pada ayat yang terakhir tentang wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maaf ya, saya ulangi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi maksudnya wa ta'awanu itu membantu dalam berbagai bidang, berbagai kemampuan kita. Kalau kita mampunya pakai akal ya dengan akal, kalau mampu dengan tenaga ya kita membantu dengan tenaga. Kemudian apa yang kita tolong? Alal birri wat taqwa, dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Kebaikan yang dimaksud adalah apa? Menghasilkan kemaslahatan dan kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun orang yang meminta pertolongan. Kemudian wat taqwa itu jelas dalam membantu memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah, menumbuhkan iman kita di hadapan Allah dan keimanan kita dalam diri sendiri. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi, dan jangan tolong menolong dalam hal kemaksiatan dan dosa. Itu jelas sangat dilarang karena itu sangat merugikan diri sendiri ya. Dan selanjutnya adalah wal udwan, dalam hal pelanggaran. Itu bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Yang selanjutnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ditulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Yang makna yang ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, tafsir per ayatnya walikulli wijhatun maksudnya masing-masing umat. Umat yang dimaksud di sini lebih ke lautan manusia, dan yang paling diseru atau lebih diutamakan yaitu umat Islam. Kemudian huwa muwaliha maksudnya adalah kiblat atau arah tujuan dalam beribadah, yaitu tujuannya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, menurut suatu qiraat itu bukan muwaliha tetapi muwallaha yang berarti majikan atau yang menguasainya. Bagaimana dengan fastabiqul khairat? Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, yaitu yakni segera menaati dan menerimanya, menaati segala perintah dari Allah dan juga Rasul-Nya. Dan menerima, maksudnya kita menerima kemudian melaksanakannya dengan harapan mencari keridhaan Allah. Yang selanjutnya adalah aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, yaitu di mana saja kamu berada, pastilah Allah akan mengumpulkan kamu semua. Yang dimaksud adalah di hari kiamat, di yaumul mahsyar kita dikumpulkan, kemudian akan melalui beberapa tahapan seperti yaumul hisab yang sesudahnya akan melalui tahapan pembalasan amal perbuatan sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Ya, selanjutnya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang terakhir adalah Quran surat An-Naml ayat 36 yang berbunyi Atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum takrahun. Artinya, apakah patut kalian menolong aku dengan harta, maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepada kalian. Nah, tafsir ayatnya adalah atumidunani, yakni apakah kamu membujuk diriku dan harta ini agar aku membiarkan kalian tetap dalam kemusyrikan kalian dan agar kerajaan kalian tetap lestari. Yang terakhir adalah fama ataniyallahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum takrahun. Maksudnya kalianlah orang-orang yang memburu hadiah dan cindera mata, tetapi aku tidak mau menerima kecuali kamu masuk Islam atau perang. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.